Ya, ketemu lagi kita ya. Ini video yang keempat nih. Karena semakin banyak yang bertanya-tanya nih pada saya ya. Karena ini gimana Pak? Ya, kreativitas bekerja secara maksimal berdasarkan pola alam semesta ya. Juga banyak juga bertanya ini ya. Work with nature itu gimana ya. Jadi memang saya sudah jelaskan ya bahwa apa namanya itu saya berurutan sebenarnya. Ya, urutan saya itu kan kalau dari bawah ya, ini dari bawah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, gitu ya. Jadi sekali lagi satu, dua, ya, tiga, empat, lima, enam, gitu ya. Jadi kalau demikian adalah saya membaginya dalam saya bilang namanya kan kita bekerja ya. Kita sebagai pengusaha, kita sebagai entrepreneur, kita sebagai apa startup ya. Jadi saya selalu berbicaranya bahwa ini adalah bekerja hari ke satu, bekerja hari kedua, bekerja hari ketiga, bekerja hari keempat ya, bekerja hari kelima, bekerja hari keenam gitu ya. Jadi dalam kita bekerja itu ada 6 hari. Nah itu saya bagi menjadi dua ya, saya bagi dua nih ya. Yang pertama itu satu dua tiga ya. Kemudian kedua itu empat lima enam. Makanya saya katakan tadi satu pasangannya sama eh, empat ya gini ya. Nah, satu sama empat nih. Nah, gitu ya. Nah, dua itu pasangannya sama lima. Nah, gini. Nah, ya ketemu kan? Kemudian tiga, ya ini itu pasangannya sama enam. Ah, ketemu. Jadi inilah yang saya sebut sebagai ya simetris, ya simetris. Ya, jadi simetris itu adalah satu ketemu empat, ya, yang ini. Kemudian dua ketemu apa namanya ini lima, ya, dan tiga ketemu enam. Itu dari mana Pak Oga? Nah ini yang saya bilang tadi. Satu ya, berarti kan satu tambah satu, itu jadi dua. Jadi itu adalah pasangan, gitu kan? Karena di video ketiga saya cerita tadi ada pasangan. Nah nanti dua, dua ditambah satu, itu jadi tiga, gitu ya. Nah itu yang jadi maksud saya adalah, tadi itu adalah satu, ya, dua, dan tiga, gitu. Ya, nah ini tiga itu kemarin saya cerita ada misalnya eh, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Jadi ada tiga. Ya, misalnya lagi besar, sedang, kecil. Jadi ada tiga. Ya, nah jadi kembali lagi satu, dua, tiga ini akan mempunyai pasangan. Tentunya satu akan berpasangan dengan empat, ya kan? Nah dua itu akan berpasangan dengan lima. Tiga itu akan berpasangan dengan enam. Itu dari mana, Pak? Nah, itu karena satu, ya kan? Tadi pasangan dua, ya. Kemudian itu dua tambah satu tiga, ya kan? Nah, berarti semuanya nanti dijumlahkan dengan tiga, gitu kan? Satu ditambah tiga, ya, itu jadi empat, ya kan? Dua ditambah tiga itu jadi lima, ya kan? Tiga ditambah tiga itu enam, gitu ya. Jadi kalau satu ditambah tiga itu empat pasangannya. Jadi tambahkan aja tiga, ya. Kemudian dua ditambah tiga itu jadi lima, ya. Tiga ditambah tiga jadi enam, gitu ya. Nah jadi eh, satu muncul, ya. Jadi pekerjaan satu itu bisa ada, ya. Itu untuk nanti diisi oleh empat. Pekerjaan hari kedua kita, ya, itu nanti diisi oleh hari ke lima karena ditambahkan tiga. Nah, pekerjaan kita hari ketiga nanti itu di hari keenam, gitu ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan bahwa dalam pola alam itu, ya, itu sudah memang nature-nya, sudah memang simetri, sudah memang apa namanya pattern, ya. Jadi itulah yang saya temukan ya. Jadi saya juga bersyukur ini dibukakan lah ya pemikiran saya itu dengan inspirasi gitu ya, dengan sebuah apa namanya sebenarnya ini sudah ada ya, tinggal baca aja apa namanya ada bukunya gitu ya. Nah jadi intinya sebenarnya kalau saya ditanya itu makanya
di video keempat ini saya akan coba jelaskan itu ya. Jadi dari satu ya, kemudian apa namanya dua, ya, kemudian tiga, empat, lima, enam, ya. Jadi pertama memang saya akan jelaskan bahwa itu adalah terang dan gelap, ya. Jadi di hari saya kerja pertama itu akan saya berbicara tentang bagaimana saya mendatangkan terang. Ya, misalnya gini ya, misalnya saya buka aja lah, saya bukakan. Jadi kalau saya seperti rumah saya ini ya, nah ini kan, ini bisa terang karena apa? Karena saya buka jendela, ya, saya hadirkan di situ lampu, ya, ada apa namanya on off atau stop kontak yang saya bisa pencet sehingga lampu nyala, ya. Jadi yang gelap itu jadi terang, ya. Jadi di hari pertama saya bekerja itu selalu saya berbicara tentang apa yang menjadi ini nih apa vision. Ya, jadi kalau saya ditanya, Pak Hoga nih, gimana sih maksudnya bekerja secara nature? Ah ini ya, ini ada di sini aja nih. Ah ini nih, ini mata, ya. Jadi mata itu adalah di hari pertama terang dan gelap. Di hari kedua, nah ini hidung nih, udara, ya. Ah bernapas, ya, ya itu ya. Nah ini yang apa mulut nih ya. Hari ketiga apa ini makanan, ya. Makanya saya bilang tadi di hari ketiga itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan untuk kita makan. Ya, jadi sebenarnya ujung-ujungnya itu sebenarnya ya outcomes-nya atau goal-nya itu kita mau ke 6. Ya, kita tuh mau ke 6 ya. Tapi sebelum 6 itu dikerjakan atau sebelum 6 itu ada, itu harus ada 3 gitu ya. Nah, sebelum ada 3 itu harus ada 2 kan? Ya. Nah, 2 itu ada hubungannya diisi dengan nanti 5 ya. Nah, sebelum ada 2 berarti harus ada 1. Ya, jadi di sini pola kerjanya seperti itu. Ya, jadi hari pertama ya coba kita bekerja ya itu berdasarkan tadi saya katakan ya. Jadi kalau misalnya siang apa tadi pagi dan petang ya, kemudian apa namanya itu siang dan malam gitu ya. Jadi itu apa terang dan gelap gitu ya. Jadi kalau ya saya katakan tadi misalnya ya teman-teman nih mungkin pada bertanya gimana sih Pak aplikasinya yang langsung ya kan? Oke, saya misalnya ya Anda seorang startup ya. Kadang itu dulu ya kalau kita berbicara apa tentang apa dulu masih itulah ya ada surat kabar ya. Kan kalau kata-kata itu orang surat kabar itu koran itu kan pagi ya kan? Tapi akhirnya itu dipikirkan oleh siapa tuh dulu ya produknya itu dia menjualnya di petang hari ya jadi harus berpikir gitu kalau kita misalnya pengusaha ya jualannya di pagi berarti kita harus ada jualan yang di petang ya ya kalau pagi-pagi mungkin kita bilangnya masyarakat lah ya jualan nasi uduk ya kan ya kalau petang apa Pak ya petang misalnya goreng pisang gitu kan ya ya jadi kalau misalnya kita jual restoran pagi, ya kan? Berarti ada restoran petang, ya kan? Kalau kita misalnya jualnya di siang, berarti kita harus ada juga produk kita di malam. Ya, karena itu udah nature ya, udah pasangannya, sudah apa kan di video ketiga saya cerita ya, bahwa terang itu pasangannya sama gelap, ya. Bahwa siang itu pasangannya sama malam, pagi itu sama petang. Ya, tapi dalam hal ini saya itu kan ada 3 pola saya cerita waktu itu. Ya, pola saya itu pertama adalah ciptakan, ya, produknya, ciptakan apa pekerjaannya, ya. Yang kedua adalah pisahkan. Makanya saya bilang tadi antara terang dan gelap tuh saya pisahkan. Mana pekerjaan terang, mana pekerjaan gelap, ya. Setelah saya pisahkan, saya beri nama-nama. Mana ini pekerjaan nama-nama pekerjaan terang, mana nama-nama pekerjaan gelap, ya. Jadi saya pisahkan mana ini untuk siang, mana ini untuk malam ya. Nah, mana itu untuk pagi, mana itu untuk petang, gitu ya. Nah, itu maksud saya itu ya. Kalau udah sampai itu ilmunya berarti eh, udah maksudnya udah nangkep gitu, udah diterima ilmu saya ini gitu. Ya, jadi udah ditransfer ilmunya saya ini. Ya, artinya bahwa eh, di hari kedua nanti itu adalah tentang berbicara udara dan air ya memisahkan apa namanya tadi ya air dari air ya memisahkan air dan udara
Ya, jadi di situ juga ada bercerita udara dan air itu atas dan bawah. Ya, itu juga berbicara tentang langit dan laut. Ya, jadi kalau aduh Pak, saya aplikatifnya gimana sih? Ya, aplikatifnya gini. Ya, jadi di hari kedua saya selalu memperhatikan atasan, saya selalu memperhatikan bawahan. Ya, jadi itulah yang kalau kita dalam bekerja ya selalu kita memperhatikan itu ya. Kemudian yang hari ketiga ya itu adalah tanah dan tumbuhan ya. Di hari ketiga itu saya bekerja berdasarkan darat dan laut ya, apa namanya, kering dan basah ya. Jadi kemudian di situ kalau mungkin di video saya yang ketiga tadi udah saya jelaskan ya. Jadi kemudian di hari keempat itu adalah tentang apa namanya, matahari dan bulan dan bintang-bintang ya. Jadi itu terus nanti naik terus ya, tingkatan stratanya ya. Kemudian dari situ kelima ya lebih naik lagi itu adalah apa namanya, burung dan udara ya, terbang dan berenang ya. Kemudian di hari ke-6 itu adalah manusia ya, eh, laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi kalau dari strata kita ikutin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, itu yang paling tertinggi adalah 6 manusia ya. Jadi mulai dari hari kerja pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu ujung-ujungnya saya itu untuk keenam ya. Jadi saya itu untuk bekerja itu untuk melayani manusia ya. Jadi saya ciptakan produk apa namanya, manusia dari lahir sampai meninggal ya, itu ada produknya semua gitu ya. Jadi produk dari bayi sampai kakek nenek itu ada semua di hari ke-6 ya. Jadi semuanya itu kita bekerja UUM ya, ujung-ujungnya manusia ya. Jadi kita bekerja ini sebenarnya untuk melayani manusia gitu ya. Jadi saya bekerja hari pertama ya dengan pola alam, hari kedua dengan pola alam, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Nah, hari keenam, nah itu dia tujuannya, udah nggak ada lagi yang lain ya. Jadi kembali lagi disitulah saya katakan bahwa di hari keenam itu adalah berkuasalah ya, taklukkanlah ya. Jadi kita berkuasa atas apa? Ya kita berkuasa atas hewan-hewan, binatang jinak dan binatang luar, binatang liar ya. Kita berkuasa atas ikan-ikan di laut ya. Kita juga berkuasa atas burung di udara. Kita berkuasa atas tumbuh-tumbuhan, tanah ya, apa namanya itu, sumber daya alam tanah ya dan sebagainya. Air dan udara kita juga berkuasa atas terang dan gelap ya. Jadi intinya adalah ujung-ujungnya yang paling tinggi itu adalah manusia ya. Jadi manusia itulah yang paling tinggi ya dalam hari yang keenam itu ya. Jadi kalau saya bilang bahwa ketika saya bekerja itu ya ujung-ujungnya yang keenam itu ya manusia. Jadi di situ makanya saya katakan berkuasalah ya, taklukanlah gitu kan ya. Taklukan apa? Ya taklukan di hari ke-6 itu ada binatang, hewan, hewan jinak dan hewan liar ya. Kita taklukan hari kelima itu adalah eh, apa? Burung dan ikan ya. Kita taklukan itu planet-planet ya, matahari, bulan dan bintang ya di hari ke berapa itu? Ya 4 ya, kita taklukkan juga itu darat dan laut, tanah dan tumbuhan ya. Kita taklukkan juga itu air dan udara ya, langit dan laut itu ya. Kemudian juga terang dan gelap. Artinya taklukan di sini maksudnya adalah kita kuasai ya, karena kita diberikan apa namanya, otak, pikiran, hikmat untuk mengusahakan semuanya itu ya, sehingga ujung-ujungnya untuk kesejahteraan, untuk sentosa damai manusia ya. Jadi seperti itu sebenarnya cara bekerja pola alam itu ya. Mungkin kalau ada waktu nanti saya buat lagi video kelima, bisa lagi lebih menjelaskan apa itu eh, keenam, yaitu manusia yang lebih luas saya akan ceritakan. Oke ya, kalau memang
semakin penasaran, semakin ingin tahu, silahkan ya hubungi email saya hogasaragi@gmail.com ya. Silahkan kita nanti bisa apa namanya bikin acara, bikin seminar ya, biar nanti saya jelaskan apa itu bekerja maksimal ya, efektif ya, berdasarkan pola alam, yaitu walk with nature. Oke ya, terima kasih.